Putri selama di sekolahan ini seperti apa sih? Murid yang seperti apa sih Pak? Yang jelas pribadi yang menyenangkan, musikalitas tinggi, pintar, dan cepat untuk belajar. Oke Pak, melihat karir di AGT sendiri seperti apa sih Pak sebagai guru? Ya ikut seneng ya, kita nggak pernah menyangka meskipun kita tahu sebenarnya Putri itu sudah menyanyi dari kecil. Sebelum masuk SMA pun dia sudah jadi juara IGT kan, Indonesian Got Talent. Cuman untuk acara ini kayaknya dia memang diam-diam tahu-tahu menang aja, tahu-tahu dapat golden buzzer aja. Dia pinter menyimpan rahasia lah kayaknya. Oh, tapi kalau selama di sekolah ini gimana Pak soal pendidikan Putri sendiri? Normal aja sih, dia sama dengan yang lain, mengikuti pelajaran sama dengan yang lain. Cuman treatmentnya aja kalau dari segi praktikal kan dia di Putri di sini tidak belajar nyanyi ya, dia belajar food dengan saya. Memang treatmentnya sendiri sih, tidak sama dengan yang lain, tapi kecepatannya sama dengan yang lain. Oke, meskipun dengan cara yang berbeda. Oke, ini kan Bapak mengajar flute ya, dan Putri pun mempunyai tertarikan di flute sendiri. Gimana sih Pak prosesnya sendiri, kenapa Putri pada akhirnya suka sama flute? Memang awalnya waktu itu Putri memang jadi gini, kalau kita flashback pada waktu ujian masuk SMM angkatannya Putri dulu, saya cuma dikasih tahu bahwa ada satu murid ABK berkebutuhan khusus yang mendaftar, tapi saya tidak dikasih tahu dia akan milih apa ya. Begitu saya nguji ternyata yang masuk Putri, setelah kita interview ternyata dia milihnya flute. Nah di situ malah saya yang panik. Kenapa Pak? Ya karena seumur-umur saya baru ketemu siswa ABK seperti ini. Terus tapi kemudian sebelum mulai pembelajaran saya memang dulu SMM sudah pernah ada murid ABK kebetulan ya untuk anak viola. Nah itu saya langsung menghubungi guru viola gimana treatmentnya untuk mengajar anak berkebutuhan khusus terutama tunanetra. Caranya lewat sistem audio. Jadi guru ngasih contoh, dia akan mendengar dan menirukan. Dan ternyata untuk siswa seperti itu cepat sekali menirukan dengan dia mendengar. Berarti cukup signifikan untuk Putri bisa langsung belajar ya Pak? Iya, cuman di awal itu kan dulu kendalanya apa ya? Kalau untuk tiup itu kan kita mulai niup biasa kan, ya kita belum main apa-apa, itu nanti susahnya gini, kalau orang tiup tuh harusnya kan kita meniup sambil berkaca kan. Nah kalau Putri kan mohon maaf seperti itu, jadi dia harus hanya sekedar merasakan aja. Tapi memang setelah itu lancar-lancar aja sih, cuman di awal aja Mas. Oke, kalau untuk pembelajaran flute ini Putri nilainya seperti apa Pak? Apakah memang cukup siswa yang bagus dalam segi bermain flute-nya sendiri atau seperti apa? Kalau bagusnya sih relatif ya. Kalau untuk ukuran anak seperti Putri itu sudah bagus sekali. Karena dibanding dengan yang normal ya, itu untuk ukuran Putri sudah bagus sekali. Bahkan di beberapa tempat dia mungkin lebih bagus daripada teman yang normal. Oke Pak, ada fun fact nggak sih Pak soal Putri bermain di flute sendiri? Mungkin ada yang orang nggak tahu nih, si Putri bermain flute. Fun fact gimana ya maksudnya saya? Mungkin ada apa ya yang beda dari teman-temannya? Bedanya sih ya memang dia selalu belajar secara audio ya. Saya main, dia mendengar. Ada buku yang bisa di play kayak e-book gitu, untuk musik juga ada, dia juga belajar dari situ. Yang jadi masalah baru tuh waktu Putri menginjak ke kelas 2. Di situ kelas 2 kan ada pelajaran orkestra kan. Kebetulan yang ngajar orkestra saya lagi. Nah ini masalah baru muncul lagi. Karena begini, untuk orang seperti Putri, dia menyanyi atau main apa diiringi orkes itu biasa, ya kan? Tapi yang luar biasa ketika orang seperti Putri itu duduk di kursi sebagai pemain orkestra mengiringi orang lain, itu yang susah. Di sini kan seperti itu pembelajarannya, dia harus duduk, dia ngiringi. Nah itu tantangan buat saya Kak. Jadi saya harus bikin aransemen musik untuk orkes itu, terus saya harus bikin audio khusus untuk Putri. Jadi yang bunyi hanya suara alatnya yang akan Putri mainkan sama iringan dengan lirik. Nanti dia mendengar dan dia hafal. Padahal sekali tampil orkes itu bisa 4 lagu, 6 lagu. Jadi dia hafal. Dia diem, itu waktunya nanti dia main lagi. Nanti diem lagi, main, hafal. Secepat itu Pak menerima? Cepat sekali, audionya peka sekali. Dan dia memang musikal. Fales apa juga tahu. Itu yang banyak orang nggak tahu ya Pak? Iya. Ada pesan nggak sih Pak buat Putri? Artinya ini kan sudah bisa dikenal di seluruh dunia, jadi musisi internasional juga. Ada pesan nggak sih Pak buat Putri sendiri? Pesan ya tetaplah menjadi orang baik dan rendah diri.
seperti saat sebelum kamu seperti ini gitu aja. Hmm. Karena Putri emang dari dulu tuh nggak berubah ya kayak gitu Putri itu. Hmm. Apanya friendly lah, apalah, suka bercanda lah, macam-macam. Menurut saya juga sampai hari ini dia nggak ada yang berubah. Gak ada perubahan signifikannya. Tetap Putri yang sama, sama, ya, sama Pak. Ibu. Apa-apa. Dan dia memang pandai menyimpan rahasia. Sangat, Pak. Iya, berangkat AGT aja Nggak ada yang tahu. ngomong. Dia cuma bilang mau ke Amerika ngapain, main lah. Oh, Tahu-tahu loh, kamu kompetisi menang lagi. berarti memang anaknya nggak suka gembar-gembor. Nggak suka. Dia cuma bilang besok saya nggak masuk, saya mau ada perform di mana di Amerika. Oke. Tapi saya nggak tahu kalau itu event. Jadi, Berarti cukup surprising iya. ya, Pak. Dan itu kan taping kan sebenarnya. Iya. Acara kan ditayangkan beberapa hari Iya. setelahnya dia pulang itu sudah. Dia juga nggak cerita. Ternyata baru setelah itu acaranya keluar kita loh. Ternyata kamu tuh di Amerika. Hmm. Banyak bikin orang shock. Berarti seluruh guru Nggak di sini tahu. nggak ada yang tahu, Pak. Dia cuma bilang mau pergi terus acara selesai dia pulang. Hmm. Siap kali ya. Tahu-tahu loh, kamu tuh ikut. Langsung heboh ya, Pak. Iya, Bro. Oke, Pak. Terima kasih.